Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak serta adik-adik yang kami sayangi, yang besar tak disebutkan gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ayah ibu kami yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita maghrib ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah, boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-ibu kami yang kami muliakan, pada kesempatan nan mulia ini untuk memupuk semangat kita atau untuk menjaga semangat kita agar senantiasa istiqomah hadir dalam majelis ilmu, maka pada kesempatan ini kami ingin mengajak kita untuk membahas satu tema, yaitu tentang pentingnya kita bermajelis ilmu. Apa temanya, Bu? Pentingnya bermajelis ilmu. Setidaknya dari beberapa dalil yang saya cari, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi, setidaknya ada 12 sebab kenapa bermajelis ilmu itu sangat penting sekali. Apa saja yang 12 itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah? Yang pertama, pentingnya bermajelis ilmu itu karena ayat yang paling pertama turun itu adalah ayat yang berbicara tentang ilmu. Ayat pertama turun tak tentang solat, tak tentang zakat, haji, umroh, kurban, enggak. Tapi ayat pertama berbicara tentang ilmu. Yang kedua, pentingnya bermajelis ilmu itu kenapa? Karena dalam satu hadis Nabi dikatakan mencari ilmu, bermajelis ilmu itu hukumnya fardu. Yang ketiga, pentingnya bermajelis ilmu itu karena pahalanya sangat besar sekali. Dalam satu hadis Nabi katakan pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah. Yang keempat, pahalanya besar, bahkan dalam satu hadis dikatakan lebih baik daripada solat 1000 rakaat. Yang kelima, pentingnya bermajelis ilmu itu karena majelis ilmu satu di antara wasilah yang mempermudah kita masuk ke dalam surga Allah Ta'ala kelak. Yang keenam,
Dengan bermajlis ilmu, orang yang hadir dalam majlis ilmu akan mendapatkan satu nikmat dari Allah yang disebut dengan sakinah. Yang ketujuh, orang yang bermajlis ilmu itu dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Yang kedelapan, pentingnya bermajlis ilmu. Orang yang bermajlis ilmu itu kelak dia akan dinaungi oleh para malaikat. Yang kesembilan, pentingnya bermajlis ilmu. Orang yang bermajlis ilmu itu namanya disebut-sebut oleh Allah Ta'ala. 10. Pentingnya bermajlis ilmu. Majlis ilmu satu di antara wasilah yang dapat mengecas iman kita dengan cepat. 12. Pentingnya kita bermajlis ilmu, karena dengan bermajlis ilmu itulah kita semakin paham dengan agama. Semakin paham kita dengan agama, semakin baiklah kita. Terakhir yang ke-12, pentingnya bermajlis ilmu, karena orang yang cinta dengan ilmu derajatnya akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Pas 12 Bapak Ibu. Yang pertama apa tadi? Latibu di Bangkinang nampaknya nih. Dan mulai bismika Allahumma ahya. Apa tadi pertama, Bu? Apa? Ayat pertama turun itu berbicara tentang ilmu. Kita coba urai satu persatu ayah bunda. Kenapa bermajlis ilmu itu penting? Pertama, ayat pertama turun itu tak berbicara tentang zakat, tak berbicara tentang umroh, tak berbicara tentang haji, tak berbicara tentang korban. 30 juz 104, 6.666 ayat Al-Quran. Terjadi perbedaan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan 6.230, ada yang 6.636, sampai ada yang mengatakan 6.666 ayat. Dari sekian banyak ayat Al-Quran, ayat pertama turunnya berbicara tentang ilmu. Ayah ibu kami sudah hafal ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menjadikan kamu. Khalaqal insana min 'alaq, yang menjadikan manusia dari segumpal daging yang berawal dari setetes air yang hina. Surat Sajadah yang setiap hari Jumat ayah bunda baca. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'im mahin. Al-Quran ayat pertama turun itu isinya ilmu baca. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, saya pernah membaca artikel tokoh-tokoh dunia yang masuk ke dalam agama Islam, yaitu orang-orang kafir. Dari tokoh-tokoh itu saya tengok Bapak Ibu, memang nampaknya orang-orang kafir itu masuk ke dalam agama Islam itu ketika mereka telah mengkaji Islam. Yang masuk Islam itu orang-orang pintar. Tapi yang saya tengok, umat Islam yang keluar dari Islam itu kebanyakan adalah orang-orang yang hanya karena duit 50.000. Kemarin sempat viral di media sosial, saya tengok Pak. Ini bahaya kalau ilmu tak ada Pak. Di satu tempat ada orang kafir meninggal dunia, lalu dikasihnya siapa yang mau begini-begini, dikasih duit 50.000. Ramai saya tengok. Ada Bapak Ibu nengok kemarin di media sosial, cuman dengan duit 50.000 mau umat Islam berbondong-bondong begini-begini pula. Bahaya kalau tak ada ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya dari 5 tokoh kafir yang masuk ke dalam agama Islam itu, diantaranya namanya Dr. Ketmore. Mungkin kenal Pak Riz agaknya. Dia itu masuk ke dalam agama Islam itu Bapak Ibu dimuliakan Allah karena dia pernah meneliti tentang proses perkembangan janin di dalam rahim ibunya. Sehingga dalam penelitian dia
begini dan begitu, begini dan begitu seterusnya, sesuai dengan Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Mu'minun itu ayat 13 sampai ayat 14 kalau saya tak salah. Dari segumpal daging, dari setetes air mani kemudian menjadi setetes darah, menjadi segumpal daging, daging kemudian dibalut dengan tulang belulang, summa kasawnal izama lahma, tulang itu lalu kami balut dengan daging, summa ansya'nahu khalqan akhar, lalu kemudian kami bentuk dia dengan bentuk yang sempurna, kata Allah Subhanahu wa taala, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha sempurna Allah, zat yang maha terbaik dalam penciptaannya. Ketika dia menjelaskan, dia meneliti, dia menjelaskan tentang proses perkembangan janin di dalam rahim itu, hasil penelitiannya kemudian dibaca oleh salah seorang mahasiswa dari Saudi. Ini bukan penemuan yang baru, kata dia. Ini di dalam Al-Quran 1400 tahun yang silam sudah bercerita seperti ini. Masa kata Ketmore? Iya, ditunjukkanlah ayatnya. Lalu kemudian apa kata Ketmore? Ini jangan-jangan Muhammad taunya dulu nih karena dia pernah nengok perkembangan janin itu pakai kaca pembesar. Padahal kaca pembesar itu baru dijumpai di akhir abad-abad yang ke-16 atau abad yang ke-17. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ilmu ayat pertama turun berbicara tentang ilmu. Makanya Bapak Ibu, umat Islam itu harus pintar semuanya. Tidak boleh umat Islam bodoh. Kenapa? Kalau kita umat Islam bodoh, nanti kita dibodoh-bodohi. Ini yang pertama. Pentingnya kita bermajelis ilmu itu karena ayat pertama turunnya berbicara tentang ilmu. Yang kedua, penting kita bermajelis ilmu itu kenapa? Karena kata Nabi hukumnya fardu. Nabi yang mengatakan, Rasulullah bersabda, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu, bermajelis ilmu, faridatun, fardu, baik bagi muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Faridatun. Tadi Bapak Ibu salat maghrib, sebelum takbir kalau niatnya dijaharkan atau niatnya dilafazkan, usolli fardul maghrib, begitu niatnya tadi Pak. Usolli fardul maghrib atau usolli wajibul maghrib tadi Pak. Pakai wajib atau lafaz fardu? Fardu kan? Dalam mazhab Hanafi, fardu itu tidak sama dengan wajib, beda dia. Fardu itu lebih di atas daripada wajib lagi. Yang wajib di bawah daripada fardu. Dalilnya qat'i, bukan dalil zanni. Tapi Syafi'i, Maliki, Hambali saya baca, fardu dengan wajib itu sama saja. Taruhlah fardu dengan wajib itu sama. Maka makna fardu itu apa kalau dia sama dengan wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqibu ala tarkihi. Fardu kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Ayah ibu kami, kalau kita solat tadi dapat pahala atau dapat dosa? Dapat pahala. Kalau kita tak mau solat dapat pahala atau dapat dosa? Dapat dosa. Sekarang kata Nabi, tolabul ilmi faridatun, bermajlis ilmu, mencari ilmu fardu bagi setiap muslim. Kalau kita bermajlis ilmu dapat pahala atau dapat dosa? Dapat pahala. Kalau tak bermajlis ilmu, mulai ragu nampaknya nih. Kan rumus fardu sudah dapat tadi. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, berarti kita dapat pahala sekarang nih Ustaz. Iya, alhamdulillah. Senang kita, alhamdulillah kita senang. Tapi Bapak Ibu mohon maaf, kita tak boleh berpuas hati sampai di sini. Kenapa? Karena kita masih lemah. Apa kelemahan kita? Belum bisa kita merangkul sanak famili, anak cucu menantu kita bisa membersamai kita di majlis ini, di masjid ini, untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu. Islam tidak mengenal soleh individu, tapi Islam mengenal soleh berjamaah. Jangan harap ayah bunda, oh aku kan rajin haji Ustaz, setiap tahun setidaknya sekali 5 tahun aku naik haji, sebentar-sebentar pergi umroh sampai kalah Haji Muhyiddin. Bapak Ibu,
Segudang seluas langit pun amal soleh kita, setinggi langit pun kebaikan yang kita lakukan, tapi kita tak ambil peduli dengan anak cucu menantu kita. Selamat kita nanti, Pak Bu? Selamat? Tidak selamat. Apa sebab kita diikat oleh ayat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita diikat oleh ayat qu anfusakum wa ahlikum naro. Ingat Bapak Ibu, ayat tidak mengatakan ku anfusakum naro, tidak begitu bunyinya. Jagalah dirimu dari siksa api neraka, tidak hanya begitu. Tapi bunyi ayat ku anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari siksa api neraka. Makanya tadi kita katakan kita tak boleh berpuas hati sampai di sini. Kenapa? Karena masih ada kewajiban kita. Apa ianya? Ajaklah anak kita, ajak cucu kita, ajak tetangga kita yang berada di bawah kekuasaan kita. Kullukum ran wa kullukum mas'un an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan Allah minta akan pertanggungjawaban di setiap kepemimpinannya itu. Jadi ayah ibu kami dimuliakan Allah, besok kami bawa cucu kami Ustaz, bawa. Kami bawa anak kami Ustaz, bawa. Kami bawa menantu kami juga Ustaz, bawa. Kenapa? Kata Nabi fardu. Ustaz, kalau anak-anak dibawa ke masjid ni meribut Ustaz. Salat ribut, kemudian majlis ilmu meribut. Namanya juga anak-anak. Dua namanya Bapak Ibu, masih anak-anak. Anak-anak itu memang dunia mereka dunia bermain, ya biasa saja. Saya Bapak Ibu kalau tausiah, kalau sholat anak-anak meribut, saya santai-santai aja, nikmati saja. Pernah saya tausiah tabligh akbar di luar kota. Kita semangat berapi-api tausiah tabligh akbar. Dia semangat pula jungkir balik di hadapan kita nih. Tidak marah saya, santai aja. Namanya juga anak-anak. Jadi masjid kita ini nanti mudah-mudahan semoga menjadi masjid yang ramah dengan anak-anak. Buat anak-anak ini nyaman duduk di masjid, bawa mereka ke masjid. Bapak Ibu dimuliakan Allah, payah Pak Ustaz, tinggal kita yang berpandai-pandai dengan anak-anak. Makanya saya katakan, meribut anak-anak pas solat, meribut anak-anak pas majelis ilmu, saya tak marah. Tapi coba Bapak Ibu sikit agak mota pas majelis ilmu, bisa tensi saya. Saya tak segan-segan meninggalkan jamaah kalau sudah mulai meribut, Pak. Jadi pernah dulu di salah satu masjid, sudahlah jamaah sedikit, di sini 2 orang, di sini 3 orang, di pojok 1, di situ 3 orang. Sudahlah sedikit mota pula. Tambah lagi, saya sebelum pergi ke masjid itu kena marah pula sama bini di rumah sikit. Akhirnya bertumpuk-tumpuk lah dia. Walhasil saya buka, assalamualaikum, puji syukur, salawat kepada Nabi, langsung saya tutup. Assalamualaikum wabarakatuh. 2017 kalau saya tak salah. Alhamdulillah tak diundang sampai sekarang. Ya enggak apa-apa. Rugi sayang dong Ustaz tak dapat amplop. Bagi saya Bapak Ibu, kita prinsip boleh berbeda, tapi yang penting saling menghargai. Bagi saya haram Ustaz tu menerima amplop selepas tausiah. Itu prinsip saya. Haram Ustaz menerima amplop selepas tausiah kalau isinya sikit. Kalau isinya banyak ambil lah supaya Bapak Ibu tak tegang pula saya tengok. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah, bagi saya kadang-kadang Bapak Ibu, anak-anak meribut pas sholat itu nikmat bagi saya. Kok nikmat? Terlebih kalau kadang-kadang saya terlambat sholat. Ini bukan saya bermaksud untuk mengajak Bapak Ibu terlambat pergi sholat, enggak. Terlambat saya sholat. Biasanya kalau kita terlambat sholat, tentu soft kita itu sebaris dengan anak-anak. Bagi saya kesempatan. Apa kesempatan? Izin saya berdiri Bapak Ibu. Saya tengok dia terus. Dia anak-anak kalau sholat, Allahu Akbar, dorong kanan, dorong kiri, berlarian di sekeliling masjid. Hilang konsentrasi Bapak Ibu karenanya. Bagi saya ini kesempatan, saya tengokkan dia betul. Pas tengok, saya tengok dia. Pas kita tengok tentu dia masih bermain ya. Enggak.
Gitu biasanya. Setidaknya pergerakannya sudah berkurang. Kalau anak-anak sholat dorong kanan, dorong kiri, pas ruku Allahu Akbar, ada yang begini ruku anak-anak. Namanya juga anak-anak. Pas nanti sujud Bapak Ibu, dia sujud, kawan dia pun sujud. Pas mau berdiri tegak Bapak Ibu, kawan yang sujud tadi ditekannya kepala kawan dia yang sebelah tadi. Itu gini-gini kawan dia. Nah, itulah kerja anak-anak. Bagi saya nikmatnya di mana? Saya perhatikan dia yang tadinya gerakannya salah, punggungnya tak datar, saya bilang, "Dek, punggungnya datarkan sedikit ya, Dek ya." Anak-anak kalau sujud biasanya telapak tangannya itu sejajar dengan sikunya. Saya bilang, "Dek, angkat sikunya sedikit, Dek." Bapak Ibu dimuliakan Allah, saya yakin, hakul yakin, sampai mati dia akan ingat dengan apa yang saya tunjukkan. Amal jariah tak tuh Bapak Ibu? Amal jariah, kita mati tapi amal itu masih mengalir kepada kita. Di tempat berwuduk, saya senang nengok anak-anak berwuduk. Namanya anak-anak wuduk, Bapak Ibu. Macam mana anak-anak wuduk ya? Cek 2 3, 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 cek 2 3. Betul tak Pak Bu? Kebanyakan anak-anak seperti itu. Tapi bagi saya memperhatikan anak-anak, Dek, nanti wuduknya begini, Dek. Dek, ini nanti begini, Dek, wajahnya begini, nanti kakinya begini. Sampai mati saya yakin dia akan ingat. Dah dapat saya 2 pahala. Pahala menunjukkan dia sholat, pahala menunjukkan dia berwuduk. Sepertinya sepele, tapi nilainya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita kontrol supaya mereka tak meribut. Pas majlis ilmu supaya tak meribut macam mana? Bawalah cucu kita, bawalah anak kita, dudukkan di dekat kita. Jangan biarkan mereka bonggok-onggok. Kalau mereka bonggok-onggok, diingatkan 5 menit, mau tanya setengah jam. Kapan perlu kita kasih mereka itu reward, kasih mereka hadiah. Saya karena lupa tadi nih Bapak Ibu. Saya biasanya setiap kajian itu saya bawa dompet, lalu saya pergi, kalau sempat pergi ke bank, ditukar duit-duit 1.000, 2.000 yang baru, 5.000 yang baru-baru itu. Adik-adik Ustadz yang duduknya rapi, menyimak tausiah dengan baik dan benar, nanti Ustadz kasih hadiah. Sekalipun cuma 1.000 perak, tapi duit baru bagi mereka, begitu sangat senang mereka dengan hal-hal seperti itu. Diberikan mereka coklat yang harganya cuma 500, hanya sekedar pemancing. Jangankan anak-anak, kita yang sudah tua saja kadang-kadang butuh motivasi supaya datang ke masjid. Saya tengok Bapak Ibu sekarang majelis ilmu khususnya di waktu subuh dah mulai ramai. Kenapa? Di antaranya di situ ada lontong di situ. Ada sarapan pagi. Nah, kita yang tua saja yang gaji berjuta-juta masih begitu, apalagi anak. Ini poin kedua Bapak Ibu. Pentingnya kita bermajelis ilmu itu kenapa? Karena kata Nabi fardu. Yang ketiga, penting kita bermajelis ilmu itu kenapa? Karena majelis ilmu satu di antara wasilah yang mempermudah kita masuk ke dalam surga. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang kakinya mudah melangkah hadir dalam majelis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Bapak Ibu mau nanti masuk surga? Kalau mau masuk surga, rajin-rajinlah hadir dalam majelis ilmu. Besar pahala majlis ilmu, dalam satu hadis dikatakan lebih baik daripada solat 1000 rakaat. Nabi pernah berkata kepada Abu Zar, "Ya Aba Zarrin, la antagdu li ta'lama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata rakaatin." Wahai Abu Zar, kata Nabi, sungguh engkau pergi dari rumahmu demi mendapati hanya 1 ayat saja, itu lebih baik bagimu daripada kamu solat 100 rakaat.
Ya Abadzarin la antagdu li ta'lama ilman min abwabil ilmi amila bihi aw lam ya'mal khairul laka min an tusalliya alfa raka'atin. Wahai Abu Dzar, sungguh engkau pergi dari rumahmu demi mendapati dan memahami satu ilmu saja, kemudian engkau beramal dengan itu ilmu ataupun belum, sesungguhnya itu lebih baik bagimu daripada kamu solat 1000 rakaat. Ayah ibu kami ada yang sanggup solat 100 rakaat sehari? Ada? 1000 rakaat ada? Jangankan 1000, 100 saja kita tidak mampu. Kalau kita mau jujur, kita uji kekuatan kita normal dalam sehari, mungkin takkan sampai 50 rakaat. Itu pun kita sudah merasa orang yang paling soleh di atas muka bumi Allah nih. Mana buktinya? Oke, yang wajib berapa rakaat? 17 rakaat. Mengiringi yang wajib disebut solat sunat rawatib. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Subuh ada qobliyahnya, 17 tambah 2 19. Zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Bagusnya qobliyah 4, ba'diyahnya juga 4. Tapi kita di sini rata-rata 4 atau 2. Alhamdulillah tak ada perbedaan. 19 tambah 4 berapa? 23. Asar ada qobliyah, tak ada ba'diyah. Afdolnya qobliyahnya 4, setidaknya 2. Kita di sini berapa ya Bunda biasanya? 2 juga. Alhamdulillah sepakat kita. 23 tambah 2 25. Maghrib biasanya pakai qobliyah? Ada. Kalau yang ragu qobliyah maghrib, saya sebutkan dalilnya. Satu, Nabi katakan, baina kulli adzanaini as-shalah. Setiap antara 2 azan itu ada solat. Maksudnya antara azan dan iqamah itu buatlah solat sunnah di situ. Belum lagi Nabi katakan, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib liman syaa. Salatlah kalian sebelum salat maghrib, salatlah sebelum salat maghrib, salatlah sebelum salat maghrib bagi siapa yang nak, kata Nabi. Yang nak buat, bagi yang tak pun tak masalah. Namanya jago sunnah. Sunnah dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan rugi godang. Rugi, memang tak berdosa tapi rugi. Dah, taruhlah ayah bunda ada qobliyah, ada ba'diyah. Tadi angka terakhir berapa? 25 ya. 25 tambah 4 29. Isya ada qobliyah, bagus, pakai ba'diyah, mantap. Taruhlah qobliyah sama ba'diyah 22. 29 tambah 4 berarti 33. Ada duha? Ada. Bunda berapa solat duha? 2 rakaat, 4 rakaat. Okey, 4 rakaat. 29 tambah 4 berapa? 33. Ada solat tahajud? Ada solat witir? Ada. Beribu maaf ayah bunda, jangan lagi kita berbadan sehat, berbadan kuat tapi tengah malam masih menjadi bangkai di hadapan Allah Ta'ala. Kapan kita akan menjadi bangkai, badan sehat, badan kuat tapi di waktu malam tak mampu untuk tahajud walau hanya 2 rakaat saja? Kapan kita akan menjadi bangkai, badan sehat, badan kuat tapi di waktu malam tak mampu untuk witir walau hanya 1 rakaat saja? Kapan kita akan menjadi bangkai ketika datang subuh kita tidak mampu berjamaah? Nah, berapa tahajud witir ayah bunda? Taruhlah 3 setidak-tidaknya. Tadi angka terakhir kita berapa? 33. 33 tambah 3 berapa? 36. Tak sampai 50 rakaat dalam sehari. Itu pun kita sudah merasa orang yang paling soleh. Tapi ayah ibu kami, tak mampu kita solat 100 rakaat, tak sanggup kita solat 1000 rakaat. Tapi kata Nabi, ada satu amal yang nilainya sama, bahkan lebih baik dengan itu. Apa dianya? Inilah seperti yang kita lakukan. Hadirlah dalam majelis ilmu. Berikutnya, majelis ilmu itu penting. Kenapa? Karena dengan bermajlis ilmu itulah kita semakin dapat memahami agama. Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah kalau berkehendak menjadikan seorang hamba sebagai insan yang baik, maka akan Allah berikan kepada hamba itu pemahaman agama yang baik. Bagaimana kita dapat memahami agama dengan baik? Satu di antara wasilahnya, hadirilah majelis ilmu.
Sedih kita dengan dunia pendidikan kita saat ini, ayah ibu kami yang dimuliakan Allah. Saya mengisi di SMP juga SMA. Pelajaran agama seminggu katanya cuma 2 jam saja. Lebih menyedihkan lagi, sempat viral di media sosial, pendidikan agama sebaiknya, pelajaran agama sebaiknya dihapuskan dari dunia pendidikan. Untung banyak yang protes. Sempat tak ada yang protes kemarin Bapak Ibu. Bisa-bisa pelajaran agama benar-benar akan dihilangkan. Akan jadi apa anak-anak kita kelak Bapak Ibu dimuliakan Allah. Belum lagi hal-hal yang akan merusak anak-anak kita hari ini begitu luar biasa. Maaf, malu saya menyebutnya. Bapak Ibu, ada tak yang pernah mengecek WA anaknya isinya apa saja? Bapak Ibu pernah tak kontrol anaknya chatting video call dengan siapa saja, isi Facebooknya apa saja, isi Instagramnya apa saja? Pernah? Macam mana Ustaz? Jangankan mengeceknya, membukanya juga tak pandai. Kenapa? Karena banyak yang dikunci. Dari ini subjektif sifatnya nih Bapak Ibu. Tak banyak saya menengok. Yang saya dapati, rata-rata anak-anak sekarang itu ketika punya handphone mereka dikunci berlapis-lapis. Membuka ini dikunci, nanti WA dikunci, Instagram dikunci. Kita tak mudah mengakses apa yang ada di dalam handphone mereka karena semuanya dikunci. Kenapa dikunci-kunci Bapak Ibu dimuliakan Allah? Tentu ada sesuatu yang disembunyikan di dalam. Setidaknya apa yang mereka sembunyikan. Kalau mereka tidak punya video porno dia dengan pacar dia, atau video porno orang yang dia simpan di dalam Facebooknya. Kemarin salah seorang guru bercerita kepada saya, baru tadi malam nih Bapak Ibu, dirazia di salah satu sekolah. Kalau tak salah 1000 video porno tersimpan di handphone dia. Mau jadi apa anak-anak kita nih sekarang Bapak Ibu dimuliakan Allah. Belum lagi penyakit LG hari ini Pak. Paham Bapak Ibu penyakit LGBT? Kemarin kawan saya bercerita, anak kelas 2 SD laki-laki diisapnya pensil kawannya. Kelas berapa Pak Bu? Kelas 2 SD. Anak-anak kita dirusak hari ini. Media sosial kita tengok. Izin saya tambah 2 menit Bapak Ibu ya. Media sosial hari ini ngeri kita Pak. Saya kadang-kadang setiap hari di handphone ini baru dibantu sama kawan-kawan membersihkan kemarin. Saya kan biasanya suka download kitab-kitab. Download kitab. Nah biasanya kan keluar iklan tuh. Apa yang kita download kadang-kadang keluar iklan. Dulu sebelum dibersihkan sama kawan-kawan, saya dapat notifikasi isinya nonton bokep dapat hadiah. Nonton video porno dapat hadiah. Alhamdulillah Allah beri kita iman sedikit. Untung tak terpencet. Sempat iman dalam keadaan tipis Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Bisa pula lah saya nengok sikit kan. Anak-anak kita hari ini tanpa ada penyaring filter. Dia tak takut, belum dijauhkan dari agama, kemudian yang merusak mereka begitu luar biasa. Wajar kalau hari ini Bapak Ibu, bukan hari ini sih, saya sempat nengok dulu di salah satu stasiun televisi. Di situ data saya dapatkan Bapak Ibu, di salah satu stasiun televisi di tahun 2012. Tahun 2012 kalau saya tak salah, disurvei beberapa sekolah, kalau tak salah 10 sekolah. 6 dari 4.626 kalau saya tak salah, 4.626 anak SMP itu sudah melakukan muqaddimah hubungan orang dewasa tahun 2012. Kemudian 65, sekian persen anak SMA sudah tidak perawan lagi. Terus ke bawah lagi 23, sekian persen anak SMA sudah menggugurkan kandungannya. Tahun berapa tadi Bapak Ibu? 2012. Sekarang tahun berapa? 2022. Saya baru mendengar, maaf cakap, malu saya menyebutnya sekedar teh bunda. Saya baru dengar istilah seks by phone. Apa pula seks by phone tu? Yang terjadi Bapak Ibu, video call lah anak bujang dengan anak perempuan, sampai tanpa sehelai benang kain pun menempel di badan mereka.
tanpa sehelai benang kain pun badan menempel di tubuh mereka, lalu video call dan mereka berakting layaknya seorang suami dengan seorang istri. Maaf cakap Bapak Ibu, puas enggak mereka hanya sebatas video call? Puas? Maaf. Mana puas? Yang kita saja kadang-kadang langsung dengan pasangan hidup kita masih ada yang mengeluh, saya tak puas. Kan itu bahasanya. Yang langsung saja masih ada yang tak mendapatkan kepuasan. Apakah lagi ini hanya sebatas video call? Wajar kemarin kalau sempat keluar di Goriau kalau saya tak salah, 30 pasang anak-anak muda menginap di salah satu hotel di tempat kita. Bapak Ibu, kejadiannya kapan? Di bulan Ramadan. Inilah kondisi anak-anak kita hari ini, dirusak, dijauhkan dari agama. Terus supaya mereka tak rusak, bagaimana caranya? Kembalilah kita ke masjid. Masjid adalah benteng terakhir kita. Untuk apa? Untuk menyiramkan pengetahuan agama kepada anak-anak kita, supaya mereka semakin baik, bukan semakin rusak. Kalau anak kita tak dibentengi dengan agama, Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang game online-nya kah, yang media sosialnya kah, tak apa-apalah namanya, maka kita harus berhati-hati. Ingat, qu anfusakum wa ahlikum naro. Ayah ibu kami, demikian dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Tak bisa kita uraikan satu persatu karena waktu yang membatasi. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan nanti kita sempurnakan yang tertinggal lengkap dengan dalil-dalilnya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.